Kau curang, rasakan kutukanku. Pernah dengar kisah seorang putri cantik yang dikutuk menjadi batu? Roro Jonggrang menolak cinta Bandung Bondowoso, seorang pangeran sakti yang hampir membangun 1000 candi hanya dalam satu malam. Di dataran subur Jawa Tengah, berdiri sebuah mahakarya, Candi Prambanan. Kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia ini adalah bayangan masa lalu yang masih berdiri hingga kini. Konon, ia dibangun oleh raja-raja besar. Tapi di balik susunan batunya ada kisah lain tentang cinta, tentang kutukan, dan tentang seorang putri yang menjadi legenda, Roro Jonggrang. Apakah Prambanan hanya sebuah karya tangan manusia? Atau seperti yang dikisahkan generasi demi generasi, ia adalah warisan dari sesuatu yang lebih gelap dan ajaib? Menurut cerita rakyat, Prambanan bukan dibangun oleh manusia biasa. Ia hasil cinta dan kutukan. Roro Jonggrang, putri kerajaan, menolak cinta ksatria sakti Bandung Bondowoso. Demi menolak pernikahan, ia menuntut syarat mustahil, membangun 1000 candi dalam satu malam. Ketika hampir selesai, ia menipu dengan membuat suasana seolah pagi telah tiba. Marah, Bandung Bondowoso mengutuknya menjadi arca batu, candi ke-1000 itu. Namun sejarah berbicara dengan cara yang berbeda. Prambanan bukan bangunan yang lahir dalam satu malam. Ia tumbuh dari ambisi besar sebuah kerajaan. Dari tangan para pemahat, para arsitek, dan para penguasa Jawa kuno yang ingin meninggalkan jejak suci di atas tanah mereka. Disinilah legenda mulai berhadapan dengan fakta. Dan di antara keduanya, Prambanan tetap berdiri. Banyak sejarawan mengaitkan awal pembangunan Prambanan dengan masa Rakai Pikatan, penguasa Mataram kuno dari Wangsa Sanjaya. Di bawah kuasa raja-raja inilah, candi bukan hanya tempat ibadah. Ia adalah pernyataan tentang legitimasi, tentang kejayaan, tentang siapa yang berhak meninggalkan tanda paling tinggi di langit Jawa. Prambanan mungkin lahir bukan dari kutukan cinta, melainkan dari kehendak dinasti. Secara sejarah, Prambanan adalah persembahan besar bagi Trimurti, Siwa, Wisnu, dan Brahma. Di tengah kompleksnya, menjulang candi utama yang didedikasikan untuk Siwa, terbesar dan tertinggi di antara semuanya. Ini bukan sekedar susunan batu. Ini adalah peta keyakinan. Tempat di mana kekuasaan duniawi berusaha menyentuh yang ilahi. Di dalam salah satu ruang candi, berdiri arca perempuan yang selama berabad-abad menarik perhatian banyak orang. Dalam ajaran Hindu, ia adalah Durga Mahisasuramardini, sosok dewi yang agung dan sakti. Tapi bagi masyarakat setempat, batu ini perlahan berubah menjadi cerita. Dan cerita itu memberinya nama baru, Roro Jonggrang. Tak jauh dari Prambanan, ada satu situs lain yang lama menyalakan imajinasi. Ratu Boko. Tempat ini nyata. Batunya nyata, gerbangnya nyata. Tapi dalam legenda, ia berubah menjadi istana Prabu Boko, ayah Roro Jonggrang. Disinilah mitos menemukan pijakannya. Karena ketika nama, reruntuhan, dan jarak saling mendekat,
cerita pun terasa seolah pernah benar-benar terjadi. Tapi kejayaan tidak tinggal selamanya. Pusat-pusat kuasa di Jawa berubah. Waktu bergerak, bumi berguncang, dan Prambanan yang dulu agung perlahan kehilangan suaranya. Reruntuhan mulai retak, halaman-halamannya sunyi. Lalu alam datang mengambil kembali apa yang sempat dibentuk manusia. Berabad-abad kemudian, Prambanan ditemukan kembali. Batu-batu yang pernah dianggap sekedar sisa masa lalu mulai dibaca, diteliti, dan disusun ulang. Sedikit demi sedikit, wajah lamanya muncul kembali dari reruntuhan. Sejarah datang membawa prasasti, arkeologi, dan penjelasan. Tapi anehnya, ketika fakta kembali, legenda tidak ikut pergi. Hari ini, kita tahu Prambanan adalah warisan nyata dari Jawa kuno. Kita tahu ia dibangun oleh manusia, oleh kekuasaan, oleh keyakinan, dan oleh waktu yang panjang. Kita juga tahu arca di dalamnya adalah Durga, bukan putri yang benar-benar dikutuk menjadi batu. Namun legenda Roro Jonggrang tetap hidup. Ia tidak runtuh bersama batu. Ia tidak hilang ketika sejarah datang menjelaskan. Mungkin karena manusia tidak hanya mengingat masa lalu lewat fakta, tetapi juga lewat cerita. Dan mungkin pertanyaan terbesarnya bukan apakah Roro Jonggrang benar-benar pernah ada, melainkan apakah Prambanan melahirkan legenda itu, atau justru legenda itulah yang membuat Prambanan tak pernah benar-benar dilupakan. Dalam legenda Jawa, Bandung Bondowoso dikenal bukan sebagai manusia biasa, melainkan sosok sakti yang mampu menaklukkan lawan dan memerintah kekuatan gaib. Setelah merebut kemenangan, ia justru berhadapan dengan sesuatu yang tak bisa dipaksa begitu saja. Penolakan dari Roro Jonggrang. Dari sinilah kisah ini berubah. Bukan lagi sekedar tentang cinta, tetapi tentang ambisi, kuasa, dan kehendak yang ingin menundukkan segalanya. Ketika candi-candi hampir selesai dibangun, Roro Jonggrang sadar bahwa syarat yang ia anggap mustahil ternyata hampir terpenuhi. Dalam keadaan terdesak, ia memilih melawan dengan kecerdikan. Ia memerintahkan para dayang menyalakan api, membakar jerami, dan menumbuk lesung agar malam terasa seperti fajar. Dan dari tipu daya itulah, pekerjaan besar yang hampir selesai mendadak berhenti. Saat mengetahui dirinya ditipu, kemarahan Bandung Bondowoso berubah menjadi kutukan. Roro Jonggrang dijadikan batu untuk melengkapi candi yang kurang satu. Sejak saat itu, legenda menyebut sosok arca perempuan di Prambanan sebagai dirinya. Sebuah akhir yang tragis ketika penolakan, cinta, dan amarah membeku menjadi ingatan yang tak pernah benar-benar hilang. Hari ini, Prambanan berdiri sebagai salah satu warisan budaya paling penting di Indonesia. Ia dikunjungi, dipelajari, dan dikagumi oleh banyak orang dari berbagai tempat. Namun semakin banyak yang datang, semakin terasa bahwa candi ini tidak hanya menyimpan sejarah, tetapi juga lapisan cerita yang membuatnya hidup. Di antara fakta dan legenda, Prambanan tetap memikat dengan caranya sendiri. Sejarah memberi penjelasan, legenda memberi rasa. Keduanya membuat Prambanan menjadi lebih dari sekedar bangunan kuno.
Mungkin Roro Jonggrang tidak pernah hidup persis seperti yang diceritakan, tetapi kisahnya tetap bertahan dalam ingatan banyak orang. Dan mungkin justru karena itulah Prambanan tidak pernah benar-benar menjadi batu yang diam. Di sekitar situs-situs kuno, selalu ada cerita yang hidup di luar catatan sejarah. Begitu pula dengan Prambanan. Sebagian orang percaya, tempat ini bukan hanya menyimpan jejak manusia, tetapi juga kehadiran-kehadiran lama yang tak terlihat. Entah itu kepercayaan, imajinasi, atau warisan lisan turun-temurun. Kisah-kisah gaib itu membuat suasana Prambanan terasa lebih dalam dari sekedar batu dan relief. Legenda bertahan, bukan hanya karena ditulis, tetapi karena terus diceritakan. Dari orang tua ke anak-anak, dari sesepuh desa ke generasi berikutnya. Kisah Roro Jonggrang hidup dalam ingatan kolektif masyarakat. Detailnya bisa berubah, tetapi emosinya tetap sama. Dan selama cerita itu terus diucapkan, Prambanan akan selalu menjadi bagian dari kehidupan budaya di sekitarnya. Di masa kini, Prambanan menjadi ruang pertemuan antara masa lalu dan masa sekarang. Pelajar datang untuk belajar sejarah, wisatawan datang untuk menyaksikan keindahannya, dan para pelestari bekerja agar warisan ini tetap bertahan. Candi ini tidak lagi hanya milik masa silam. Ia terus diberi makna baru oleh generasi yang datang sesudahnya. Saat malam turun, Prambanan berubah menjadi panggung hidup bagi kisah-kisah lama. Sendra tari Ramayana menghadirkan gerak, musik, dan cahaya di hadapan siluet candi yang megah. Relief yang dahulu dipahat di batu, kini seperti bergerak kembali dalam tubuh para penari. Disinilah warisan budaya menunjukkan bahwa cerita lama masih bisa hidup dengan cara yang baru. Pada akhirnya, masa depan Prambanan ada pada mereka yang terus mengingatnya, pada anak-anak yang belajar tentangnya, pada generasi muda yang datang melihatnya, dan pada siapapun yang mau menjaga maknanya tetap hidup. Warisan bukan hanya soal bangunan yang bertahan lama. Warisan adalah sesuatu yang terus diceritakan, dipahami, dan diteruskan dari satu zaman ke zaman berikutnya. Prambanan tidak hanya menjulang lewat menara-menara batunya, tetapi juga berbicara lewat relief yang dipahat di sepanjang dinding candi. Pada setiap panel, tersimpan adegan, tokoh, dan jejak keyakinan dari masa lalu yang pernah hidup di ruang ini. Relief-relief itu bukan sekedar hiasan arsitektur, melainkan cara sebuah peradaban merekam cerita ke dalam batu. Dan sampai hari ini, ukiran-ukiran itu masih terasa seperti suara lama yang belum benar-benar hilang. Salah satu kisah terbesar yang hidup di Prambanan adalah Ramayana. Bukan hadir sebagai teks yang dibaca dalam keheningan, melainkan sebagai rangkaian ukiran yang mengikuti dinding candi dan membimbing mata dari satu adegan ke adegan berikutnya. Tokoh-tokoh besar, perjalanan panjang, dan konflik suci diabadikan dalam bentuk relief yang bertahan melawan waktu. Disinilah cerita tidak hanya disampaikan, tetapi dipahat agar tetap tinggal bersama bangunan yang menjaganya. Prambanan dibangun bukan hanya untuk terlihat megah, tetapi juga untuk menghadirkan makna. Tata letak kompleksnya, susunan ruangnya, hingga ketinggian tiap bangunan
mencerminkan cara manusia Jawa kuno memahami hubungan antara bumi, manusia, dan yang ilahi. Setiap bagian memiliki tempat dan tujuan, seolah seluruh kompleks ini disusun sebagai peta keyakinan yang bisa dimasuki. Dari sinilah terlihat bahwa arsitektur kuno tidak hanya bicara tentang teknik, tetapi juga tentang cara manusia menafsirkan alam semesta. Seagung apapun sebuah bangunan, ia tetap harus berhadapan dengan waktu. Prambanan telah melewati berabad-abad perubahan, cuaca, kerusakan, dan guncangan alam yang meninggalkan jejak pada tubuh batunya. Retakan, batu yang runtuh, dan bagian-bagian yang aus menjadi pengingat bahwa warisan sebesar ini pun tidak pernah benar-benar kebal. Justru karena ia rapuh, Prambanan mengajarkan satu hal penting, bahwa sesuatu yang berharga harus terus dirawat agar tidak hilang perlahan. Di balik kemegahan Prambanan yang kita lihat hari ini, ada kerja panjang yang sering tidak terlihat. Batu-batu diperiksa, permukaan relief dibersihkan, susunan lama dipelajari, dan setiap detail dirawat dengan kesabaran yang besar. Candi ini tidak bertahan hanya karena dibangun dengan kuat, tetapi juga karena ada orang-orang yang terus menjaganya dengan penuh tanggung jawab. Mereka mungkin tidak ikut membangun Prambanan di masa lalu, tetapi merekalah yang membantu warisan itu tetap hidup di masa sekarang. Hari ini, Prambanan bukan hanya milik Jawa atau Indonesia, tetapi juga telah menjadi bagian dari warisan dunia. Banyak orang datang dari berbagai tempat untuk melihat langsung bangunan yang selama ini hanya mereka kenal lewat gambar, buku, atau cerita. Yang mereka temui bukan sekedar kompleks candi tua, melainkan bukti bahwa sebuah peradaban besar pernah tumbuh dengan seni, keyakinan, dan visi yang luar biasa. Dari tanah tempat ia dibangun, Prambanan kini berbicara jauh melampaui batas asalnya. Bagi sebagian orang, datang ke Prambanan bukan hanya soal melihat bangunan bersejarah atau menikmati keindahannya. Ada rasa hormat yang menyertai langkah, seolah tempat ini masih menyimpan kesucian dan lapisan makna yang tidak bisa diperlakukan sembarangan. Dalam sikap tenang, doa-doa kecil, atau keyakinan pada pantangan tertentu, terlihat bahwa Prambanan masih dipahami lebih dari sekadar objek wisata. Ia tetap menjadi ruang yang mengundang manusia untuk datang dengan hati yang dijaga. Semakin lama memandang Prambanan, semakin terasa bahwa tempat ini hidup di dua dunia sekaligus. Di satu sisi, ia adalah sejarah yang bisa diteliti, dijelaskan, dan dipahami lewat bukti-bukti nyata. Di sisi lain, ia adalah legenda yang terus dibayangkan, terutama ketika nama Roro Jonggrang kembali disebut di antara batu dan bayangan. Saat senja turun dan cahaya perlahan melemah, batas antara fakta dan cerita terasa menipis, dan disitulah imajinasi manusia mulai bekerja lebih dalam. Warisan budaya tidak hidup hanya karena bangunannya masih berdiri. Ia hidup karena terus dikenalkan, diajarkan, dan diceritakan kembali dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dari guru kepada murid, dari orang tua kepada anak. Prambanan diwariskan bukan hanya sebagai tempat,
tetapi sebagai makna yang patut dijaga. Selama masih ada yang mau datang, mendengar, belajar, dan menceritakannya lagi, maka warisan ini tidak akan benar-benar diam. Pada akhirnya, Prambanan adalah pertemuan antara batu, sejarah, dan cerita yang tidak pernah benar-benar selesai. Ia bisa dijelaskan lewat arkeologi, dibaca lewat relief, dan dipahami lewat catatan sejarah. Namun pada saat yang sama, ia tetap hidup lewat legenda yang memberi emosi, wajah, dan bayangan pada masa lalu. Mungkin itulah sebabnya Prambanan terus tinggal dalam ingatan. Karena manusia tidak hanya mengingat lewat fakta, tetapi juga lewat kisah yang membuat masa lalu terasa dekat. Sebelum menjadi legenda, Prambanan adalah bagian dari dunia yang benar-benar hidup. Ia berdiri di tengah masa ketika kerajaan, keyakinan, dan kekuasaan saling membentuk arah sejarah di tanah Jawa. Para rajanya telah lama tiada, balai istananya telah hilang. Suara upacara, perintah, dan doa yang dulu mengelilinginya pun sudah lama berhenti. Namun Prambanan tetap tinggal. Dan justru karena dunia yang melahirkannya telah memudar, batu-batu ini menjadi satu-satunya saksi yang masih dapat kita datangi. Ia bukan hanya sisa bangunan, tetapi sisa dari sebuah zaman yang pernah besar, lalu perlahan hilang, meninggalkan jejak dalam bentuk yang paling tahan lama, batu. Nama Roro Jonggrang mungkin tidak tercatat sejelas nama raja-raja dalam prasasti. Tetapi dalam ingatan rakyat, ia justru hidup lebih kuat dari banyak tokoh sejarah. Ia hadir sebagai putri yang cantik, cerdas, dan tragis. Sosok yang menolak tunduk, namun akhirnya dikenang sebagai perempuan yang dibekukan menjadi batu. Mungkin itulah kekuatan legenda. Ia tidak selalu membutuhkan bukti untuk bertahan. Selama masih ada yang menceritakan, membayangkan, dan mempercayainya, sosok seperti Roro Jonggrang akan terus hidup. Bukan di dalam dokumen resmi, melainkan di dalam ingatan manusia yang memberi wajah pada masa lalu. Dalam legenda, Bandung Bondowoso sering digambarkan sebagai kesatria sakti yang memiliki kemampuan luar biasa. Namun jika kisahnya dilihat lebih dalam, yang tampak bukan hanya cinta yang besar, melainkan juga kehendak yang ingin menang. Ia datang bukan sekedar membawa perasaan, tetapi juga kuasa. Dan ketika kuasa itu ditolak, kisah ini berubah menjadi tragedi. Karena itulah, legenda Bandung Bondowoso tidak pernah terasa sepenuhnya romantis. Di balik kesaktiannya, ada ambisi. Di balik keinginannya untuk memiliki, ada paksaan. Dan dari ketegangan itulah lahir kisah yang terus dikenang. Sebuah cerita di mana cinta, kekuasaan, dan harga diri saling bertabrakan. Di jantung legenda Roro Jonggrang, ada satu malam yang tak pernah berhenti dibayangkan. Malam ketika waktu seolah dipaksa bergerak lebih cepat. Ketika batu-batu konon terangkat sendiri. Dan ketika 1000 candi hampir selesai dibangun sebelum fajar datang. Itulah bagian cerita yang membuat legenda ini terasa begitu besar. Bukan karena masuk akal, tetapi justru karena terasa mustahil. 1000 candi dalam satu malam bukan hanya syarat, melainkan gambaran tentang betapa jauh ambisi dapat melampaui batas manusia. Dan mungkin karena itulah kisah ini tetap hidup.
Bukan karena semua orang percaya itu sungguh terjadi, tetapi karena imaji tentang malam itu terlalu kuat untuk dilupakan. Secara sejarah, arca yang berdiri di ruang utama itu adalah Durga Mahisasura Mardini, sosok dewi dalam tradisi Hindu yang memiliki makna religius yang jelas. Namun dalam perjalanan waktu, masyarakat memberi arca itu nama lain. Mereka melihat bukan hanya dewi, tetapi juga putri yang dikutuk. Bukan hanya simbol keagamaan, tetapi sosok yang membawa cerita, luka, dan tragedi. Disitulah legenda bekerja. Ia tidak menghapus sejarah, tetapi menambahkan lapisan emosi di atasnya. Sejak saat itu, arca Durga di Prambanan tidak pernah benar-benar dibaca dengan satu cara saja. Ia hidup di antara dua nama, dua makna, dan dua dunia yang sampai sekarang terus berdampingan. Tak jauh dari Prambanan, ada Ratu Boko, sebuah situs nyata yang juga menyimpan jejak masa lalu. Secara arkeologis, tempat ini punya sejarahnya sendiri. Tetapi dalam imajinasi rakyat, ia berubah menjadi istana Prabu Boko, ayah dari Roro Jonggrang. Kedekatan dua tempat ini membuat legenda terasa memiliki pijakan. Seolah-olah cerita itu tidak hanya dibayangkan, tetapi tumbuh dari lanskap yang benar-benar ada. Disinilah dunia nyata membantu dongeng menjadi lebih hidup. Karena ketika nama, runtuhan, dan jarak saling terhubung, cerita rakyat pun terasa seakan pernah benar-benar terjadi. Pada siang hari, Prambanan mudah dibaca sebagai situs sejarah. Tetapi saat malam turun, suasananya berubah. Menara-menara candi menjadi siluet, relief-relief tenggelam dalam bayangan. Lorong-lorong batu terasa lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih tua dari yang tampak di bawah cahaya pagi. Dalam keheningan seperti itu, imajinasi manusia mulai bekerja lebih kuat daripada penjelasan. Mungkin itulah sebabnya tempat-tempat kuno selalu dikelilingi cerita gaib. Bukan semata karena ada yang terlihat, tetapi karena suasananya sendiri membuat manusia merasa sedang berdiri di hadapan sesuatu yang lebih tua, lebih sunyi, dan lebih besar dari dirinya sendiri. Hari ini, sejarah memberi kita banyak penjelasan tentang Prambanan. Kita tahu candi ini dibangun dalam konteks kerajaan Mataram kuno. Kita tahu fungsi keagamaannya. Kita tahu arca di dalamnya adalah Durga, bukan putri yang benar-benar dikutuk menjadi batu. Semua itu penting. Semua itu membantu kita membaca masa lalu dengan lebih jelas. Namun anehnya, ketika fakta datang, legenda tidak ikut pergi. Kisah Roro Jonggrang tetap hidup, tetap diceritakan, tetap dibayangkan. Mungkin karena manusia tidak hanya mencari kepastian, tetapi juga makna. Dan kadang-kadang, makna bertahan jauh lebih lama daripada penjelasan. Pada akhirnya, masa depan Prambanan tidak hanya bergantung pada kekuatan batu atau kerja para pemugar. Ia juga bergantung pada generasi yang datang setelah kita, pada anak-anak yang belajar sejarahnya, pada mereka yang masih mau bertanya, mendengar, dan memandang candi ini bukan sebagai benda tua, melainkan sebagai sesuatu yang masih memiliki arti. Warisan budaya tidak hidup hanya karena selamat dari masa lalu. Ia hidup karena terus dipilih untuk dibawa masuk ke masa depan. Selama masih ada yang ingin mengenalnya, mempelajarinya, dan menceritakannya kembali, Prambanan akan tetap berdiri bukan hanya sebagai bangunan, tetapi sebagai ingatan yang terus diwariskan. Sampai hari ini, Prambanan tetap berdiri sebagai warisan nyata dari masa lalu. Ia bisa dijelaskan melalui sejarah, ia bisa dibaca melalui relief,
Ia bisa dipelajari melalui arkeologi. Kita tahu ia dibangun oleh tangan manusia, oleh keyakinan, dan oleh kekuasaan yang pernah besar di tanah Jawa. Namun di balik semua penjelasan itu, legenda Roro Jonggrang tetap hidup. Ia tidak runtuh bersama kerajaan yang hilang. Ia tidak lenyap ketika sejarah datang memberi nama, waktu, dan penjelasan. Ia justru terus tumbuh setiap kali orang berdiri di depan arca itu dan bertanya siapa yang sebenarnya sedang mereka lihat. Mungkin Roro Jonggrang tidak pernah hidup persis seperti yang diceritakan. Mungkin ia hanyalah wajah yang diberikan rakyat kepada batu yang terlalu sunyi untuk dibiarkan diam. Atau mungkin justru sebaliknya, tanpa kisah tentang dirinya, Prambanan tidak akan tinggal sedekat ini dalam ingatan manusia. Dan pada akhirnya, pertanyaannya mungkin bukan lagi apakah legenda itu benar-benar pernah terjadi, melainkan apakah Prambanan melahirkan kisah Roro Jonggrang, atau justru kisah Roro Jonggrang yang membuat Prambanan tak pernah benar-benar dilupakan.